Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pada pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat dan semangat. Bersyukur kepada Tuhan kita semua boleh bangun menikmati anugerah Tuhan yang baru di hari ini. Kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 4 Agustus 2022. Pagi ini kita akan membaca Kisah Rasul pasal 22 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Sesudah aku kembali ke Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Tetap setia walau tak mudah jalannya. Saudara-saudaraku, setelah kita mendengarkan pembelaan Rasul Paulus ketika ia ditangkap dan dibawa ke markas, setelah ia dituduh orang banyak, dalam menghadapi itu Paulus berusaha membela dirinya. Paulus pun mengutarakan pledoi untuk menyatakan bahwa dia tak bersalah. Telah kita dengarkan bahwa pertama-tama dia mulai mengungkapkan tentang identitas dirinya. Dia adalah orang Yahudi asli dari Tarsus. Dia dididik di bawah pimpinan Gamaliel, seorang guru besar Yahudi. Oleh sebab itu Paulus menjadi seorang Yahudi fanatik dan penganiaya pengikut-pengikut Kristus. Kemudian yang kedua, dia menjelaskan tentang pertobatan dan baptisan yang diterimanya melalui Ananias. Dan yang terakhir, Paulus membela dirinya dengan menjelaskan bagaimana dia diutus untuk melayani bangsa-bangsa lain. Saudara sekalian, setelah itu apa yang terjadi? Dalam bacaan yang kita baca tadi, setelah memaparkan semuanya, ternyata orang-orang Yahudi tetap membenci Paulus. Mereka tetap menghendaki supaya Paulus dihukum mati saja. Ketika Paulus mengatakan, Tuhan berkata kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau pergi jauh dari sini kepada bangsa-bangsa Yahudi. Paulus baru saja mulai menjelaskan mengapa ia bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Tetapi orang-orang Yahudi di pelataran bait Allah itu tidak memberinya kesempatan lagi untuk melanjutkan pembicaraannya. Maka mereka semua berteriak, enyahkanlah orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Sebab dengan mengatakan bahwa ia diutus untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, ini jelas-jelas bertentangan dengan mereka yang menganggap orang-orang lain di luar suku bangsa Yahudi adalah orang-orang yang layak untuk dihindari. Orang banyak yang mendengar Paulus tak mau percaya dan bahkan ingin melenyapkan dia. Saudara sekalian, sungguh tragis bukan? Meskipun demikian, Paulus adalah sosok yang tangguh. Walau ditekan massa, dia tetap berani berbicara. Dia bersaksi kepada mereka tentang pertobatan dan pengutusannya. Dia berani menyatakan tentang identitas dirinya. Dari kesaksian Paulus kita belajar bahwa cara Allah memanggil seseorang untuk percaya kepadanya berbeda-beda. Ada yang menjadi percaya sejak dari dalam kandungan ibunya sebab dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat. Tetapi ada juga yang menjadi percaya dan sungguh menyerahkan diri pada Tuhan melalui peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita bersyukur bahwa orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, bahkan bejat seperti Rasul Paulus yang menjadi penganiaya orang-orang Kristen. Tetapi kita melihat kemurahan Tuhan yang begitu besar, bahwa Tuhan tak memandang bulu. Ia memang datang ke dalam dunia ini untuk memanggil orang-orang yang berdosa, supaya melihat keselamatan yang datang daripadanya. Saudara sekalian, bagaimanapun cara Allah memilih dan memanggil kita untuk percaya kepadanya dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, kita percaya bahwa Ia mau dengan satu hal, bahwa kita ingin tetap setia dan taat menjadi muridnya agar dapat memberi kesaksian hidup bagi orang lain. Sebagaimana yang Kristus sendiri katakan, barang siapa tinggal di dalam aku,
aku di dalam Dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tak dapat berbuat apa-apa. Saudara sekalian, bagaimanapun caranya kita dipanggil untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yang ia mau hanya satu hal, tetap setia dan taat walaupun sukar jalannya. Saudara, sungguh janji yang manis. Orang yang setia dan tetap di dalam Kristus, apapun yang terjadi pasti berbuah banyak. Saudara, bagaimanakah dengan kita? Adakah kita menghadapi tantangan dan pencobaan hidup yang berat? Beranikah kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Paulus? Jika Paulus saja menderita tetapi tetap memberikan kesaksian yang hidup, kita yang hidup mungkin tidak sehebat penderitaan yang dialami oleh Paulus. Mengapakah kita tidak berani untuk bersaksi? Kita memang hidup dalam masyarakat yang multikultural, saudara sekalian. Ada banyak perbedaan budaya, adat, dan agama saling bersinggungan. Bahkan perbedaan ini kerap kali dipakai untuk memicu kebencian dan tindakan kekerasan. Kalau sudah begini, apa yang akan kita lakukan? Hari ini kita belajar dari teladan Rasul Paulus yang mendorong kita tetap mempertahankan identitas diri kita, tetap taat pada panggilan Tuhan walaupun tak mudah jalannya. Paulus yang menderita sehebat itu bisa taat dan sabar karena Kristus yang memberi kekuatan. Dan karena itu, saudara sekalian, marilah kita bersama-sama tetap setia walau sukar jalannya, karena inilah identitas utama kita sebagai murid-muridnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Walau tak mudah jalannya, walau penuh dengan kesukaran, berilah kami kekuatan seperti kepada hamba-Mu Paulus, supaya kami juga tetap setia dan sabar mengiring Kristus dan mempersembahkan hidup kepadanya walaupun penuh dengan kesukaran. Jika Tuhan mendapati kehidupan kami baik-baik saja di hari ini karena kami dalam anugerah Tuhan yang demikian besar, berilah kami kekuatan dan dorongan untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Dan biarkanlah kami tetap tinggal di dalam Dikau dan Dikau di dalam kami, supaya kami dapat berbuah lebih banyak bagi banyak orang di sekitar kami. Berkati firman-Mu ini ya Tuhan, materaikan di dalam hidup kami. Segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada dan dalam segala situasi hidup mereka, berkenanlah Engkau Tuhan dari ketinggian-Mu memberkati kami masing-masing. Tuntunlah kami ke dalam sepanjang aktivitas kami di hari ini. Biarlah kami berjalan serta-Mu. Kami memperoleh kekuatan di dalam Dikau. Dan Engkau memberikan penghiburan terhadap segala sesuatu yang kami alami. Anak-anak-Mu yang sedang dalam penderitaan karena berbagai penyakit, Bapa, ulurkan tangan-Mu, sembuhkanlah mereka dan berikan kekuatan untuk melewati masa-masa sulit mereka. Ajarlah mereka untuk tetap percaya kepada-Mu dan berserah kepada-Mu. Ya Tuhan, kiranya mereka yang sedang berduka cita karena berbagai-bagai kesusahan yang mereka hadapi, Bapa, bantulah mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan keuangan, dengan ekonomi, dengan pekerjaan, bahkan penderitaan yang lain. Bapa di sorga, Engkau yang akan menolong dan memberikan penghiburan kepada mereka semua, sampai pada akhirnya mereka mengalami kelegaan di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di sepanjang hari ini.